Halo semuanya, oke. Sekarang kita reading tarot lagi. Fun reading ya, love reading, just for fun, buat fun-fun aja ya. Kali ini temanya, judulnya adalah apakah dia merasakan koneksi yang sama dengan kamu? Wah, apa yang dia rasakan? Gitu ya? Apa sih yang dia rasain? Begitulah. Ini pembacanya general ya, menarik energi banyak orang. Bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja mungkin yang cocok ya. Dan bisa kebolak-balik, bisa vice versa. Bisa energi dia yang kebaca atau mungkin itu energi kamu. Kalian yang berkoneksi begitu ya. Bagi kamu yang mau pembacaan tarot buat keperluan pribadi, energi pribadi begitu ya, personal reading aja ya. Hubungi kontak yang ada di deskripsi video ini gitu ya. Oke, jadi untuk tema di video kali ini aku udah siapkan 3 file pilihan kartu. Pilih sesuai intuisimu ya, kata hatimu. Wah, tapi saran aku nonton aja semua isi pilihan kartu karena energimu bisa random, bisa ngacak di beberapa kartu bahkan yang mungkin bukan kamu pilih ya, namanya juga general ya. Oke, file 1 nih. Ups. Oke, file 2, file 3. Oke, itu ya, silakan dipilih. Yang butuh waktu lebih lama buat memilih, pause video ini aja ya. Yang udah ready kita bahas satu-satu, mulai dari file 1, lalu file 2, kemudian file 3. Oke, langsung aja ya kak. Ini simpan dulu. Oke, kita mulai. Kita mulai dari file 1, pilihan pertama yang ini ya. Belakangnya, nah ada kata balance. Balance itu tentang keseimbangan, kestabilan, beberapa tentang tabur tuai. Serem ya, tapi lihat dulu deh tarotnya ya. Oke. Oke, ada kartu Eight of Wands ya, kemudian di Two of Cups ya. Oke, Eight of Cups, Three of Cups, lalu ada King of Wands. Oke. Kemudian Six of Pentacles, Nine of Cups, Four of Cups, Nine of Wands, dan The Star. Oke. Jadi ini energinya yang kuat itu Aquarius ya di sini. Aquarius kuat banget. Tapi ada juga di sini Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, kemudian Capricorn, Taurus, Virgo. Ya. Oke, itu sih energinya. Aku ngerasa ya, ini kamu yang milih file 1, kamu punya hubungan sama dia tuh nggak balance. Kamu lebih banyak give ke dia gitu. Kamu berkorban terus sama dia. Dia nggak menyeimbangkan pengorbanan kamu gitu. Aku ngerasa kamu tuh sering dibikin kecewa sama dia. Kamu udah sering kecewa sama tingkah lakunya. Beberapa di sini memang ada orang ketiga, ada yang begitulah, ada yang mengkhianati gitu. Kalau dia mengkhianati kamu ya, itulah yang membuat kamu tuh sakit hati banget
karena kamu udah banyak berkorban ke dia, tapi dia malah membalas kamu dengan rasa sakit hati. Dia balas kamu dengan pengkhianatan gitu. So aku ngelihat kamu tuh jadi menarik diri, jadi melepaskan diri sama dia, tapi kamu energinya maju mundur gitu, antara mau bertahan atau melepaskan kayak gitu. Pengen banget sebenarnya melepaskan, pengen banget sebenarnya udahan dari hubungan yang cukup toksik ini ya, hubungan, karena nggak seimbang, nggak balance gitu. Hubungan yang nggak balance ini kan membuat kamu sakit hati, membuat kamu tuh nggak ngerasain kebahagiaan, malah lebih banyak penderitaan daripada kebahagiaan. Jadi kayak udah nggak kuat gitu, pengen banget melepaskan. Tapi ada juga rasa kamu pengen bertahan karena cinta banget ya. Kamu ngerasa dia ini butuh kamu ngerasa nggak bisa melepaskan dia. Nanti dia gimana kalau saya lepasin? Mungkin kamu merasa gitu kan? Jadi maju mundur kamunya. Ini stuck banget sih kamu. Tapi beberapa ada juga di sini yang udah memang out, udah memang benar-benar pergi, menarik diri, melepaskan diri dari hubungan yang gak balance ini gitu. Jadi kalau kamu yang udah pergi dari hubungan ini, aku rasa kamu tuh pengen balik juga sama dia. Kamu tuh kayak ngerasa ada energi ketarik lagi ke dia, ada rasa pengen balik gitu sama dia meskipun dia toksik begitu. Aku ngerasa kamu sulit banget melepaskan diri dari dia. Meskipun dia jahat, ya kamu ngerasa rasa sayang kamu tuh masih lebih besar daripada rasa benci kamu sama dia. Kayak gitu sih ya. So kamu tuh nggak bisa menentukan mau bertahan atau melepaskan. Kamu kayak di tengah-tengah gitu atau di persimpangan, karena hati juga nggak bisa bohong. Hati kamu tuh kayak masih tertaut sama dia, hati kamu tuh masih terikat sama dia, kayak gitu ya. Oke, selanjutnya ini ada kartu The Fool, lalu Queen of Pentacles, kemudian Seven of Swords, Six of Pentacles, dan Magician. Aku melihat ya, dia ini merasakan koneksi yang sama kamu. Dia juga merasakan koneksi yang sama kayak kamu gitu. Kenapa aku bilang gitu ya? Mungkin dia pernah berbuat curang, dia pernah mengkhianati kamu, dia pernah manfaatin kamu, tapi kan ini ada hukum tabur tuainya dari semesta. Dia menerima karmanya, jadi dia juga diperlakukan dengan sama dari orang lain. Misalnya dia udah punya orang ketiga gitu ya, dia dikhianati juga sama orang ketiganya, dia disakiti juga sama orang ketiganya, dia dimanfaatin juga sama orang ketiganya. Kan balance, hukum tabur tuai, apa yang ditabur itu yang dituai. Nah, pada saat dia merasakan karma, dia teringat sama kamu. Dia kayak mengkoneksikan dirinya, dia kayak merasakan apa yang kamu rasakan dulu. Oh, ternyata begini ya kalau kita disakitin, ternyata kayak gini ya kalau dimanfaatin, ternyata kayak gini ya kalau dikhianatin. Nah, dia ngerasain tuh. Balance banget semuanya. Apa yang dia tanam selama ini ya itulah yang dia tuai ya. Cuma aku ngerasa kamu tuh dealing sama orang yang egonya tuh tinggi banget, terus dia tuh kayak
selalu bisa mendapatkan atau mengejar-ngejar apa yang dia mau, berusaha mendapatkan apa yang dia mau kayak gitu. Jadi pride-nya gede gitu ya, harga dirinya tinggi. So ketika dia masih merasakan koneksi sama kamu ya, dia kayak pura-pura nggak tahu aja gitu. Dia kayak pura-pura nggak mau mengakui kalau dia tuh masih ada koneksi sama kamu sampai sekarang. Koneksi kamu sama dia tuh masih ada sampai sekarang kayak gitu. Kemudian aku ngerasa ya, dia ini masih cari tahu tentang kamu sekarang. Dia masih kepoin kamu. Bisa memang kepoin kamu dari media sosial, bisa juga ini beberapa, nggak semua ya. Di antara kalian itu ada yang dealing dengan orang yang punya kenalan sama orang-orang pintar gitu. Jadi dia bisa cari tahu kamu sama orang pintar itu. Karena perasaan dia itu masih tertaut juga sama kamu. Kayak ada rasa dia pengen tahu kehidupan kamu tuh sekarang kayak gimana. Apakah kehidupan kamu lebih baik daripada dia? Nah, kalau dia tahu kehidupan kamu lebih baik daripada dia, makin menyesal dianya gitu. Makin kayak ada rasa, oh ternyata ini ya yang gue tanam selama ini ya. Inilah yang gue tuai gitu. Oke, ada kartu passion ya. Allow your heart and soul to sing with joy. Ini tentang dia tuh masih punya hasrat sama kamu. Masih punya hasrat. Bahkan dia tuh ngerasa banget kamu masih mikirin dia. Dia punya feeling kayak gitu. Aku sih ngelihat ya, kamu tuh memang masih mikirin dia dan dia masih mikirin kamu. Koneksi kalian sama gitu. Kalau kamu yang ada dalam cerita PL1 ini ya, aku ngerasa kamu tuh sebenarnya tahu dia tuh nggak bahagia dengan hidupnya sekarang tanpa kamu. Dia tuh ngerasa kamu tuh tahu kondisi dia sekarang gitu. Dia punya rasa kayak lo pasti tau lah kehidupan gua sekarang. Nah kalau lo tahu lebih jelasnya lagi pasti lo mau ngetawain gue kan. Nah dia berasa kayak gitu. Makanya aku sih ngelihatnya dia nggak terlalu berminat untuk bertemu kamu. Selagi dia itu masih ada rasa malu menunjukkan kondisi dia sekarang yang ya cukup miris lah pokoknya gitu. Nih ada kartu reconciliation. Someone from your past is returning to your life. Dia tuh sebenarnya pengen kembali. Dia pengen memperbaiki semuanya. Dia pengen rekonsiliasi. Tapi aku ngelihatnya sih belum dalam waktu dekat ini. Bisa kayak dia menunggu waktu yang tepat dulu untuk balik ke kamu. Dia mungkin mau menyelesaikan ini hubungan dia dengan karmiknya, karena ini hubungan yang dia jalani pun ya sudah hubungan karma kan gitu. Jadi kalau hubungan karma itu kelihatan banget ada pelajarannya, kelihatan banget ada hikmahnya supaya kita itu jangan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Dia pengen balik nih, reconciliation. Attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Dia itu kangen sama kamu. Dia rindu sama kamu. Dan aku ngerasa kamu tuh juga rindu sama dia. Kamu juga kangen. Pasti kamu tuh punya feeling kayak gini. Dia di sana gimana ya? Apakah orang barunya, orang ketiganya itu bisa bahagiain dia kah? Bisa bikin dia senang kah? Apa lebih baik dari aku atau malah lebih buruk? Nah kamu ngerasa gitu kan ya. Aku sih ngelihat dia koneksi juga sama kamu tentang apa yang kamu pikirkan itu. Dia ngerasa kok kayak pasti kamu
ngebanding-bandingin hidup kamu dengan aku kan, kayak gitu ya. Dia ada rasa seperti itu. Apalagi kalau orang yang punya pride gini ya, punya harga diri yang tinggi kayak gini, dia agak insecure, dia agak tertekan sebenarnya menunjukkan apa yang dia rasakan sekarang, kayak gitu. Dan ada kartu separation ya. Time apart from your partner is on the horizon. Ini nih kartu separation atau berpisah. Aku ngerasa ya, beberapa yang punya hubungan karma kayak gini itu sebenarnya sulit banget dilanjutkan lagi, karena udah terlalu sakit mungkin ya, dihianati, diselingkuhi kayak gitu. Jadi kayak ngerasa jalan terbaik kita memang berpisah, karena pengkhianatan, perselingkuhan itu sulit dimaafkan. Itu membekas banget sebenarnya, sampai kapanpun. Jadi kalaupun dia misalnya kembali, ya itu mungkin kayak pengen minta maaf dulu sih. Dan kamu tuh sebaiknya maafin lah dia. Tapi kalau dia ngajak kamu kembali, ya kamu pikir-pikir lagi. Jangan semudah itu menerima orang yang menurut kamu dia sulit berubah. Tapi kalau kamu ngerasa dia bisa berubah menjadi lebih baik, ya terima aja. Kalau mau balikan silakan, kalau mau enggak juga nggak apa-apa. Karena semua keputusan itu ada di tangan kamu. Kamu yang tahu apa yang terbaik buat kamu. Kamu yang menjalani, kamu yang merasakan. Kayak gitu ya. Aku rasa ini aja file 1, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, file 2 sekarang ya. Pilihan 2 yang kartu ini. Belakangnya, nah, nih ya. Ada shadow. Ini kayak mirror ya. Cermin. Mungkin kalian yang milih ini dealing sama dia tuh kayak mirroring. Kita lihat tarotnya ya. Oke. Ada kartu Five of Pentacles. Wow. Oke. Lalu The World. Eight of Swords. King of Cups. Knight of Pentacles. Lalu ada Justice. Wow. Knight of Wands. Okay. The Moon. Seven of Swords. Four of Swords. Okay. Energinya dulu ya. Yang kuat di sini Libra sama Pisces. Wah. Terus ada energi Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Lalu Aquarius, Libra, Gemini, ya air sign lah, tapi paling kuat Libra ya. Kemudian ada Pisces, Cancer, Scorpio, terutama Pisces. Lalu Aries, Leo, Sagittarius. Wow, lengkap ya. So, aku lihat ya, kamu dealing sama orang yang punya perbedaan ya. Ini perbedaannya nyesek banget nih perbedaannya. Beda agama lah, beda suku lah, beda ras lah, atau beda budaya lah ya. Kalian tuh punya perbedaan. Perbedaan usia juga bisa. Atau perbedaan pola pikir. Karakter kamu tuh beda sama karakter dia gitu. Jadi ini tuh orangnya ya bisa ngebuat kamu bersikap lebih dan lebih lagi. Maksudnya gini,
kamu kayak orang yang berusaha memberikan yang terbaik, berusaha berlaku terbaik buat dia. Selalu ada kayak energi mendorong kamu memberikan yang terbaik buat dia, kayak gitu. Dan kamu tuh kayak menyimpan perasaan sayang begitu dalam sama dia. Ini sayangnya dalam banget ya. Sampai bulan yang kamu tatap itu adalah wajahnya. Haha. Kok bisa gitu ya? Kok bucin sih kak? Vice versa loh. Jangan marah. Bisa vice versa. Terus ini tuh hubungannya nggak terlalu serius kalau aku lihat. Bisa hubungan yang main-main, nggak ada status, ataupun punya status tapi ya main-main aja begitu ya. Cuma kalau dilihat-lihat, ditelaah nih ya, meskipun ini seperti nggak serius, tapi cinta kalian itu udah dalam banget. Kakak itu kamu sayang banget sama dia. Cuma kalau kamu tuh lebih kayak nunjukin sih perasaan sayang kamu, care-nya kamu ke dia. Kalau dia nih beda, dia tuh lebih kayak dingin orangnya, misterius, terus kayak jual mahal begitu ya. Jadi kamu kewalahan, kamu ngerasa kayak nggak dianggap, kamu ngerasa kayak tidak dilirik kah atau tidak dipedulikan. Kamu ngeliat dia kayak acuh nggak acuh sama kamu, tapi kamu cinta banget sama dia. Jadi apa, nyesek. Nyesek banget emang gitu ya. Karena gini loh, dia ngerasa nggak mungkin sama kamu, nggak mungkin, impossible, mustahil gitu, karena perbedaan itu ya. Terus kalau misalnya gini nih, ada perbedaan kedewasaan ya. Misalnya kamu tuh lebih dewasa daripada dia. Dia ini orangnya masih mau main-main, singgah sana singgah sini, ya nggak serius gitu. Padahal dia sebenarnya udah jatuh cinta sebenarnya sama kamu. Cuma dia kayak mikirnya itu belum seserius kamu. Kalau kamu kan udah mikir jangka panjang, masa depan, bla bla bla. Nah dia nggak kayak gitu. Dia lebih kayak nikmatin aja dulu hari ini, besok ya besok aja. Dia kayak gitu loh kak. Terus apa ya, kalian itu terkadang kalau ketemu tuh kayak udah ngerti perasaan satu sama lain. Apa yang dia mau kamu tahu, kayak gitu. Bisa ngerasain hal yang sama, pasangan mirror lah kayak gini ya. Kamu berhadapan dengan dia itu, kamu seperti berhadapan dengan diri kamu sendiri di masa lalu. Mungkin sifat-sifat buruk kamu itu ada di dia sekarang. Misalnya dulu kamu tuh orangnya nyebelin. Nah, sekarang dia yang bikin kamu tuh jadi kayak, ih apaan sih, nih orang kok nyebelin banget. Nah, sifat dia ini pernah ada di sifat kamu. Jadi kamu kayak bercermin, oh ternyata begini ya ribetnya gue dulu. Nah, kayak gitu loh. Jadi kamu tuh kayak ada energi yang mendorong kamu untuk tetap care sama dia, tetap aware sama dia, tetap kayak selalu ada keinginan kamu untuk memberikan yang terbaik buat dia supaya dia tuh berubah kayak gitu. Karena kamu tuh juga pengen dia seperti kamu yang sudah berubah ke arah lebih baik gitu kan ya, gitulah. Jadi ada juga nih ya beberapa dari kalian yang memang ini kalian sebenarnya kalau direnungkan tuh ya, kalian punya kisah hidup yang mirip. Ada yang kayak misalnya gini nih, dia tuh punya orang tua yang pernah ribut atau gimana, dan kamu pun sebenarnya nggak jauh beda. Kamu punya orang tua yang sering ribut misalnya seperti itu, atau orang tuanya ini kerjaannya seperti ini. Nah orang tua kamu juga kerjaannya seperti kayak orang tua dia. Jadi ada aja gitu kesamaan kalian meskipun kalian berbeda
kayak gitu. Jadi kalau punya orang tua yang kayak gitu, keluarga yang kayak gitu, otomatis karakter yang dibentuk dari keluarga kalian masing-masing itu sebenarnya mirip gitu ya, ngerti kan? Jadi kayak gini, kalau misalnya ini mirror ya, aku ngerasa beberapa dari kalian ini memang punya koneksi twin flame sama dia. Dia ini nggak banyak bicara, kamu udah tahu aja dia tuh mau apa, keinginannya apa, maksudnya apa, tujuan hidupnya apapun kamu tahu sebenarnya. Dia tuh pengen main dulu, pengen kayak gini dulu. Nah, kamu tuh sebenarnya tahu. Cuma ekspektasi kamu tuh tinggi banget ke dia. Kamu berharap dia cepat berubah lah, bla 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 lah. Padahal lelet. Gitu. Ya, lucu lah. Lihat lagi dari kartu ini ya. Oke, ada kartu Six of Wands, kemudian ada Seven of Pentacles, The Moon. Wah, The Moon-nya banyak nih. Piscesnya dominan ya. Three of Swords, Five of Cups. Oke. Sedih. Jadi kayak gini loh. Saat kalian bersama tuh sebenarnya kalian senang, bahagia banget. Kayak kalian tuh berhadapan dengan jiwa kalian sendiri, dan itulah jiwa yang kalian inginkan, begitu. Kayak bercermin loh, kayak mirror. Siapa sih yang nggak senang kalau kita bercermin? Nah, kalau kita cermin itu kan pasti kita senyum, happy. Nggak mungkin kan di depan cermin nangis-nangis. Nah, kalau bersama dia tuh kamu kayak seneng gitu, bercermin, kayak mirror gitu ya. Tapi kan namanya juga twin flame. Misalnya kamu sama dia ini koneksinya beneran twin flame ya. Ini vibrasi kalian tuh kuat banget, tarik-menariknya. Ya, kuat banget. Punya satu feeling, punya satu perasaan yang sama. Tapi ada pride yang sama juga, ada ego, ada gengsi yang sama juga. So, kalau ada konflik nih ya, misalnya kamu sudah sering dikecewain dia, terus kamu melepaskan diri dari dia nggak kejar kamu. Ngapain gua ngejar lo? Kan lo yang mau cabut, ya udah, serah lo. Dia ngerasa gitu, nggak ada niat perjuangin kamu kalau kamu pergi. Jadi kayak gini, kalau kamu naikin gengsi kamu, dia naikin gengsinya lebih parah lagi gitu. Tapi nih ya, udah berjalannya waktu, makin lama dia kehilangan kamu banget, kehilangan banget. Bahkan ada yang kayak perlu proses waktu yang lama supaya ada kesadaran kalau ini memang benar-benar kehilangan. Misal kalau 2018 kamu tuh ngilang, nah 2019 dia kayak ngerasa perlu tahu kah tentang kamu, kepoin kamu begitu. Nah 2018 ke 2019 tuh jauh loh, 1 tahun itu lama kan. Terus 2020 dia pengen lepas dari kamu, tapi tetap aja energi dia, vibrasi dia balik lagi sama kamu. Jadi 2018 ke 2020 misalnya kayak gitu, itu udah 2 tahun kan. Bayangin coba, waktu yang begitu lama kayak gitu, tetap aja vibrasi, koneksi, energi dia tertaut lagi sama kamu. Jadi kayak ibarat anak kembar itu dipisahkan, nanti anak kembarnya ini berapa tahun lagi kah atau berapa lama lagi tetap aja ini saling mencari nih anak kembar nih. Kayak gitu ya, mirror pasangan twin flame gitu. Kemudian aku sih ngerasa ya,
Ini kalian dimanapun selalu punya perasaan yang sama, selalu punya koneksi yang sama. Kalau dia di sana gelisah, kamu gelisah. Kamu tiba-tiba bangun tengah malam, itu karena dia di sana nggak bisa tidur karena kamu. Terus ada yang kayak apa ya? Misalnya nih kamu mimpiin dia. Nah, nggak ada apa-apa nih, kamu nggak ada mikirin apa-apa tentang dia, terus kamu tiba-tiba mimpiin dia. Besoknya kamu bangun, kamu kepoin dia di media sosial. Nah, kamu ngeliat nih, kayaknya yang dia posting di media sosial ini ada kaitannya deh sama gue. Nah, kayak gitu yang kamu rasain. Dia juga ngerasa gitu. Jadi bisa vice versa, sama-sama bisa merasakan. Gitu. Em, ada juga yang saling memberitahu kabar lewat insting, feeling, perasaan, lewat mimpi. Dia bisa tahu kabar kamu lewat mimpinya dia loh. Misalnya nih, kamu tiba-tiba ada di mimpi dia. Nah, kamu dalam mimpinya itu menunjukkan kehidupan kamu yang sebenarnya. Kalau kamu misalnya nggak bahagia, ya dia tahu dari mimpi itu. Gitu juga kamu misalnya mimpiin dia. Nah, dia tuh wajahnya sedih, bermuram durja. Nah, ternyata memang faktanya dia ngasih kabar ke kamu. Kalau kamu tuh, kalau dia tuh nggak bahagia gitu. Ya, telepati gitu Kak. Lanjutannya, new love. A new person has stirred your romantic feelings. New love itu bisa tentang ada cinta baru, ada orang baru, ada orang lain. Di antara kalian mungkin udah ada yang kayak menerima cinta dari orang lain, berhubungan sama orang lain, begitu. Tapi nggak bahagia. Kalau dia yang punya orang lain pun dia sebenarnya nggak bahagia, gitu. Bisa juga tentang kalian tuh sebenarnya pengen memulai yang baru, memulai kisah cinta yang baru dalam relation kalian ini. Jadi kalau dulu hubungan kalian ini nggak jelas, kayak cuma temenan atau rekan kerja atau rekan belajar, ya pasti pengen lah suatu saat jangan relation yang seperti itu lagi. Pengennya kan kayak jadian yuk gitu kan. Kalau dipertemukan lagi gitu. Nih, honeymoon, enjoy the bliss of holiday time together. Jadi honeymoon itu bukan untuk orang yang menikah aja, tapi bisa juga kayak kalau kalian dipertemukan lagi, ada kan kayak keinginan untuk jalan-jalan kemana, pengen berduaan dengan dirimu. Kayak gitu. Dia ngerasa kok kalau kita bertemu nih ya, gue tuh pengen banget quality time sama lo, karena kita tuh kemarin main-main, kita tuh kayak nggak ada serius-seriusnya, tapi suatu saat kalau ketemu gue pengen banget quality time sama lo. Jadi dia tuh sekarang udah ngehalu-halu tuh, dia udah halusinasi bisa liburan sama kamu, naik kapal pesiar atau naik apa lah, dia tuh udah halu banget sekarang. Nah, kamu pun kayak gitu kan, kamu kan terkadang kayak andai kan gue sama dia, nah kamu berhayal kamu bisa sama dia, terus kamu bisa kemana-mana menikmati hidup ini dengan bahagia bersama pasangan jiwa kamu, jiwa kembar kamu ini. Lalu ada this could be the one, you've already met the romantic partner you seek. Ini bisa jadi satu-satunya. Cinta ini satu-satunya banget ya. Mungkin kamu susah banget lupain dia. Dia juga kayak gitu. Dia selalu ngerasa kemanapun gue pergi, lo tuh ada aja dalam otak gue, ada aja dalam hati gue. Dia ngerasa gitu. Kamu pun begitu. Jadi ya begitulah, koneksinya kuat banget. Lalu ada nih, calling in your soulmate, your prayers, affirmation, and visualization help bring you together. Nih, ini ya koneksi udah dibawa dalam doa,
Jadi nggak hanya kamu yang doain dia juga ngedoain kamu. Apalagi nih ya, ini kalau calling in your soulmate, ada yang kayak gini, kamu atau dia udah kayak tahu aja kegiatan satu sama lain tuh kapan. Misalnya gini nih, kamu ingat ada jam-jam tertentu dia tuh online di WhatsApp-nya. Kamu kayak punya feeling aja, kayaknya dia jam segini online deh. Nggak tahu kenapa, kayaknya feeling aku gitu deh. Terus kamu buka WhatsApp kamu buka kontaknya, ternyata bener dia online juga, hahaha. Jadi kayak feeling kalian sama, dia kayak gitu juga. Dia tahu kamu tuh online kapan dia buka kontak kamu, sama-sama online gitu. Bisa juga kayak mau ngelihat medsos, dia tuh selalu ada feeling kamu tuh update nih hari ini, kamu tuh update nih jam segini. Nah dia ngerasa, saya kayak feeling aku jam 1 siang dia update deh di story, aku bukalah gitu. Nah dia ngerasa gitu kak. Jadi koneksinya sama ya, gitulah. Jiwa mirror, pasangan twin flame. Oke, aku rasa ini aja file 2, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, berikutnya file 3, pilihan 3 ini ya. Kartu pilihan 3, jreng 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 nih. Wah, spiritual connection. A relationship has a connection that goes beyond this lifetime. Spiritual connection. Wah, mungkin file 3 nih complicated. Ada soulmate-nya kah? Twin flame-nya kah? Karmic-nya kah? Kita lihat tarotnya ya. Ya, ini kartu yang jumping card. Wheel of Fortune. Kelihatan nggak? Ya, Wheel of Fortune. Kartu pertama. Oke lah. Ten of Swords. Two of Swords. Queen of Pentacles. Aku ketawa nggak apa-apa kan? Lucu. Ten of Cups. Ya, selalu aja. The Hermit. Siapa yang milih file 3? Ini ada Chariot. Lalu King of Pentacles, Knight of Swords, The High Priestess. Oke, zodiaknya dulu ya. Ini zodiak yang kuat di sini Cancer, Pisces, wah, Virgo. Itu yang kuat ya. Lalu ada Aquarius, Gemini, Libra, Capricorn, Taurus, Scorpio. Ya itu dia ya. Oke, bisa energi aja, nggak harus berpatokan sama zodiak itu ya. So, namanya juga spiritual connection ya, itu dia. Kamu yang milih file 3 nih sudah terbangun spiritualnya ya. Yang milih file 3 udah rajin banget ya nonton tarot. Wah. Ketahuan. Kamu kepoin dia terus, perasaan dia, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan. Pilih kartu. Kamu tuh sering banget ngelihat channel tarot, ngelihat video tarot, reading itu buat kepoin dia, perasaan dia, apa yang dia rasakan gitu kan. Karena apa? Karena ada yang diblokir. Ada yang udah nggak punya kontak dia lagi karena dia tutup akun mungkin ya,
hapus akun, ya bisa vice versa gitu. Kalian tuh beberapa kalian ini udah nggak ada komunikasi nih. Kamu sama dia nggak ada komunikasi. Udah lama mungkin ya. Udah lama nggak ketemu juga kayak gitu. Terus aku ngelihat ini hubungan dulu juga nggak jelas. Nggak jelas banget lah gitu. Bahkan ada yang belum ngomong cinta, ada yang belum bilang sayang kayak gitu kan. Jadi ya boro-boro punya hubungan yang jelas, bilang I love you aja belum. Wah, terus ada juga memang yang ini hubungannya udah ada status dulu tapi kandas begitu ya, berakhir dengan blokiran, hapus akun dan sebagainya gitu. Aku ngerasa konfliknya itu karena kalian beradu argumen, cekcok, beradu mulut kayak gitu, beradu pendapat. Ada yang memang ini ngomongnya langsung nih, beradu pendapatnya secara tatap muka, tapi ada juga yang beradu pendapatnya dalam diam gitu. Sindir-sindiran mungkin dari status, dari story, dari postingan. Nah, diblokir kamunya, dihapus akunnya, tidak ada komunikasi. Sedih ya, Kak. Tapi ya udahlah, inilah perjalanan spiritual kalian gitu. Karena apa ya, ini semua perjalanan ini, proses ini membuat kalian jadi saling merenung. Kan udah nggak ada nih akses komunikasi, ya kan? Mau di follow tidak di follow back, mau di add nggak diterima gitu. Terus ada yang kayak memang nggak bisa ada lagi akses komunikasi. Di WhatsApp juga nggak bisa. Kalau kayak gitu gimana caranya mau ngomong? Gimana caranya mau berbicara kan untuk hubungan ini? Ya akhirnya sama-sama diam. Kamu diam, dia diam. Dia merenung, kamu merenung. Kamu cari pencerahan di channel tarot. Dia ngapain? Ya merenung juga. Cuma karena dia belum ngerti nonton beginian ya, dia lebih kayak mendekatkan diri sama yang Maha Kuasa, cari-cari petunjuk secara religi kayak gitu. Intinya kalian berdua sama-sama mencari pencerahan. Nah, saat diam-diaman, nggak ada komunikasi kayak gini, kalian dapatlah pencerahan. Dan aku ngerasa kamu pun sering mendoakan dia. Dia mendoakan kamu juga supaya kalian dikasih petunjuk, begitu kan? Dapatlah pencerahan masing-masing. Kamu dapat pencerahan, dia juga seperti itu. Akhirnya sekarang udah mulai introspeksi diri, udah mulai saling koreksi diri, kayak gitu. Dan aku ngerasa di sini udah ada aroma-aroma dia mau buka komunikasi sama kamu. Seneng kan? Tapi ada juga yang memang nih orang belum siap untuk buka komunikasi lagi sama kamu gitu. Jadi kalau ngelihat reading tarot itu bijak-bijak ya, bijak-bijak kayak kamu cerna apa yang hasil reading ini. Nah, kamu sesuaikan sama karakter dia. Karakter dia gercep, geraknya cepet atau lelet, ya kan? Nah, sesuaikan sama karakternya. Jadi kalaupun dibilang nih dari hasil reading ini dia akan buka komunikasi, memang ini ada kartu dia bakalan bergerak ke kamu, membuka komunikasi. Tapi kalau sifat dia kamu rasa kurang mendukung, karakter dia itu lelet ya, nggak usah terlalu berekspektasi bakalan cepet ada komunikasi ya. Tunggu aja dulu timingnya, ya kan? Karena orang ini memang harus siap, harus benar-benar yakin mau menghubungi kamu lagi, kayak gitu. Jadi ini hubungan termasuk on off ya, nyala redup, kayak nggak bayar listrik. Kayak hantu juga gitu ya, datang dan pergi energinya gitu. Aku ngerasa ya kalian tuh udah sempat terpisah sebenarnya, separation. Bahkan ada yang udah lama nih, tapi ada rasa ingin tahu lagi, pengen tahu kabarnya dia begitu kan. Terus berkonflik,
ada sindiran di media sosial, terjadi pemblokiran. Udah, jeda lagi, energinya menjauh lagi. Tapi sekarang balik lagi energinya. Kamu cari tahu dia dari channel tarot, dia cari tahu kamu juga lewat media sosial kamu. Gitu, kalau ada media sosial ya. Jadi sekarang saling mencari lagi. Gitu, banyak up and down-nya di spiritual connection. Jadi tuh gini loh, coba maknai spiritual connection ini bukan tentang bagaimana kalian bisa bersatu atau enggak, tapi bagaimana perjalanan ini membuat kalian menjadi manusia yang lebih baik lagi, manusia yang bisa mendekatkan diri sama Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan sendiri, ya kan? Dan bersikap lebih dewasa lagi, gitu. Wow. Oke, tambahannya. Oke. Ini ada kartu yang loncat, Ten of Wands. Oke. Ten of Swords. Wah. Temperance. Two of Cups. Nine of Swords. Oke. Ih, serem banget ya. Sedih banget. Gak kuat gitu ya. Kenapa energiku balik lagi ke kamu? Aku tuh udah gak kuat, koneksi ini menyakitkan. Aku tuh pengen bahagia bersama orang lain. Ada yang ngerasa kayak gitu. Tapi ya mau gimana? Spiritual connection itu kan terjadi bukan karena kehendak kita. Itu memang ada dorongan dari semesta. Will of Fortune, takdir berbicara. Tuhan punya kuasa dalam koneksi ini. Gitu. Buat apa? Buat ini loh, memperbaiki diri kita dalam koneksi yang berat ini. Jadi kamu tuh jangan fokus kita tuh harusnya bersatu, kita tuh harus begini, bla bla bla. Kapan kita bersatu? Wah, jangan terlalu banyak mengeluh, jalani aja dulu ya. Gak mungkin lah ujian-ujian berat ini Tuhan hadirkan kalau bukan karena kita tuh mampu, bukan karena bukan karena ada hal-hal yang buruk, enggak. Memang ini tuh bisa jadi ujian dalam hidup kita. Kamu tuh bisa mengendalikan diri enggak? Kamu tuh bisa bersikap lebih baik enggak? Itu poin utamanya. Dan kamu tuh ngandalin yang maha kuasa atau enggak? Atau kamu tuh cuma mengandalkan emosi kamu? Ya, pikirkan itu, renungkan. Terus spiritual connection. Jadi spiritual connection itu ya, mau jenisnya soulmate, twin flame, karmic, aku ngerasa memang pasti adalah ujiannya. Dan ada juga pembayaran karmanya. Kita kan manusia ini ya, semua tuh punya karma di masa lalu. Apa yang pernah kita lakukan di orang-orang masa lalu itu ada karmanya. Mau sengaja ataupun gak sengaja nyakitin orang, kita pasti punya karma. Nah, di spiritual connection ini bisa kita membayar karma kita di masa lalu. Gitu, makanya berat, perih, sakit. Mau jenis apapun ya, mau soulmate, twin flame, karmic spoon, tetap aja ada ujian, berarti ada yang harus dibayar. Yang dibayar itu karmanya, karma kita di masa lalu. Makanya berat. So, fokuslah bahwa koneksi ini lagi ngedetoks badan kita, lagi membersihkan energi-energi toksik, racun yang ada di jiwa kita selama ini, supaya ketika kita berhasil melewati ini semua, kita sudah terlahir menjadi jiwa yang lebih baru, yang lebih baik, gitu Kak ya. Kalau bisa bersatu dengan dia ya anggap aja bonus ya, gitu. Anggap aja itu bonus. Oke, kita lihat lagi.
Nih, pay attention to the red flags. The signs are cautioning you. Perhatikan tanda-tandanya ya. Misal gini nih, kan hubungan ini banyak up and down-nya. Ada juga bahagianya, ada juga rasa sakitnya. Aku ngerasa kalau kita ya punya koneksi sama seseorang, misalnya nih dia nih ngerasa kok hidup gue aneh banget ya tanpa lo, kok hidup gue kayak makin amburadul ya tanpa lo. Nah kamu juga ngerasa gitu, hidup kamu tuh kayak kosong, hampa kalau nggak ada dia. Coba perhatikan tanda-tandanya. Apa sih? Kenapa sih begini? Harusnya lihat pelajarannya. Waktu kalian bersama, kenapa kalian nggak saling berjuang? Kenapa cuma salah satu yang berjuang? Gitu kan? Jadi pelajarannya ada. So, siapa di sini yang sering menyakiti, itu tuh hidupnya berat banget sekarang. Rumit, sulit. Nah, yang tersakiti ini sebenarnya hidupnya sekarang udah lebih baik. Tapi kayaknya nggak bahagia. Karena apa? Hidupnya terasa kosong, hidupnya terasa hampa. Jadi pelajari nih. Tanda-tanda kalian tuh lagi bener-bener perlu banget memetik hikmah dari koneksi ini. Tuh, free yourself. It's time to take back control of your life. Bebaskan dirimu, lepaskan, maafkan semua yang ada di dalam koneksi ini tentang kesalahpahaman, perbuatan jahat dia atau perbuatan buruk kamu. Itu lepaskan. Saling memaafkan. Kan kalian udah saling koreksi diri, begitu. Nih, aku baru ngomong, forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. Oke? Memaafkan dan belajarlah dari koneksi ini. Jadi nggak hanya kamu sebenarnya yang tersakiti, dia juga. Misalnya gini nih ya. Kalau ada yang di sini pergi tiba-tiba, padahal dia selama ini sudah baik gitu ya, terus dia tiba-tiba melepaskan diri, itu kayaknya memang karena dia terlalu sering kecewa gitu. Jadi yang satunya lagi tuh jangan ngerasa lo kenapa ninggalin gue, lo kenapa begini. Nah harusnya kan perlu koreksi diri juga. Kamu tuh selama ini memperlakukan dia dengan baik atau enggak gitu. Jadi dalam koneksi ini tuh ya, kamu introspeksi diri, dia pun introspeksi diri sebenarnya, kayak gitu. Kalian jadi memaknai arti separation, arti berpisah, terpisah. Jeda itu ngebawa kalian ke arah yang lebih spiritual, ke arah yang lebih baik, dimana kalian itu enggak mau saling menyalahkan lagi. Jadi kayak udah mulai ada kesadaran diri, oh gue salahnya di sini nih, gue salahnya di sini nih. Nah kayak benar-benar terdorong sendiri gitu untuk mengakui kesalahan, meskipun masih mengakui kesalahan di dalam hati gitu ya. Karena kan di sini ada yang memang belum balik nih komunikasinya. So ketika nanti salah satu sudah mulai komunikasi, yang satunya itu ya harus bisa lah merespon positif juga. Kalau memang sama-sama sudah memperbaiki diri, komunikasi itu maknailah dengan hal-hal yang diawali dengan silaturahmi aja dulu, kayak gitu. Jadi nggak usah terlalu ngebahas yang kemarin-kemarin lagi, fokus aja tentang kedamaian ya. Kayak misalnya, hey lo apa kabar? Maafin ya gue itu kemarin begini-begini. Nah, kalau dia udah bilang kayak gitu ya kamu respon juga. Kalau memang kamu ada kesalahan ya nggak ada salahnya sih saling minta maaf, saling memaafkan kayak gitu. Karena kalau memang ini spiritual connection ya, suatu saat ketika kalian union, suatu saat ketika kalian bersatu, ini benar-benar kayak udah menjadi pribadi yang baru satu sama lain, yang lebih bisa menghargai satu sama lain, terus nggak mengulangi kesalahan yang kayak dulu-dulu lagi gitu. Stay optimistic about your love life.
Positive thinking and faith will bring you romance, ya. Optimis aja, berpikir positif. Gak usah disesali semuanya, ya kak. Misalnya kayak, aduh, kok gue baru nyadarnya sekarang ya. Atau misalnya kayak, kok gue bodoh banget ya, gue mau banget dulu disakitin sama lo berkali-kali, bla bla bla. Ya, itu semua gak usah lagi disesalin. Optimis aja. Kalau memang dia cinta sejati kamu, semesta bakalan menyatukan kalian. Jadi berpikir positif. Punya afirmasi yang positif. Apa yang kamu harapkan, kalau itu positif, yang bakalan balik ke kamu pun yang positif. Kalau kamu berharap dia berubah, kalau kamu yakin suatu saat dia berubah, yakinilah itu dengan doa-doa kamu, dengan iman kamu. Kayak gitu. Apalagi kan spiritual connection itu, kita nggak mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia, tapi kita lebih mengandalkan kuasa yang sang pencipta itu loh, kuasa Tuhan gitu. Terutama kayak gini, di saat udah kayak buntu banget gini jalannya ya, nggak ada akses komunikasi, ada sesuatu yang menghalangi, ada benteng yang menghalangi kalian, bisa perbedaan, bisa pihak ketiga, keempat, pihak ke-1000. Nah gimana gitu ya caranya kita mau berjuang, kan bingung gitu ya. Cobalah sadari, kamu tuh masih punya Tuhan, kamu tuh masih ada yang bisa kamu andalkan, yaitu yang Maha Kuasa. So, maknai spiritual connection ini dengan mengandalkan Sang Pencipta. Jangan lagi andalkan kekuatan kamu sendiri. Jangan kamu ngerasa kayak, ntar dia balik kok sama gue kan begini, begono, lo kan gak bisa dapetin orang kayak gue kan ginilah gitulah. Nah, jangan lagi arogan, jangan lagi naikin pride, harga diri kayak gitu. Coba berfokuslah. Ini orang hadir di hidup kamu, kamu menjadi pribadi lebih baik. Perubahan besar terjadi di hidup kamu. Mungkin kamunya dulu yang jarang doa, sekarang jadi sering doa, ya kan? Gitu juga dia. Dia dulu yang mungkin mudah sepele sama orang lain, orang yang berbeda dengan dia lah, orang yang menurut dia gampangan lah, atau kayak sepele lah menurut dia. Dia ini sekarang udah mulai menghargai kamu, bahkan kamu tuh berharga banget buat dia sekarang. Dia tuh kayak tersadar, dia kayak ke-trigger oleh semesta buat berubah menjadi lebih baik, karena orang ini benar-benar hancur-hancuran ketika kehilangan kamu gitu. Nah, ketika ini semua sudah terjadi, dia tergerak gitu untuk berubah. Dia jadi ambil pelajaran dalam relation ini, supaya kedepannya dia nggak mengalami kejadian yang serupa gitu. So, dia berubah menjadi lebih baik, kamu juga menjadi lebih baik. Meskipun kamu misalnya nih kelakuannya lebih baik dari dia, ya tetap aja orang ini hadir ke hidup kamu bawa perubahan besar dalam jiwa kamu, kayak gitu. Oke? Jadi semangat ya yang ada di spiritual connection. Kalau ngerasa kayak semua ini mustahil, semua ini sulit, enjoy aja, beradaptasi aja dalam koneksi ini, ya. Gak usah mikir yang aneh-aneh, berafirmasilah yang positif, karena ini tuh seperti mirror juga ya. Apa yang kamu pancarkan, itu yang kamu pantulkan. Kalau kamu memancarkan yang negatif yang muncul ke kamu. Tapi kalau kamu pancarkan yang positif itu ada buat kamu. Jadi di masa-masa kalian jeda gini, aku sih ngerasa dia yang sudah mulai positif, dia yang sudah mulai berubah menjadi lebih baik, itu bakalan ketarik untuk menghampiri kamu yang memang orangnya positif. So, lebihlah mendekatkan diri sama yang Maha Kuasa, ya.
Terus nggak usah berekspektasi yang tinggi banget, harus beginilah, begitulah, kapan lah, bagaimana lah. Jangan nggak sabaran, ya. Karena kalau ini koneksi yang seperti ini tuh banyak banget kebangkitan spirit kita. Kesabaran diuji, cara mengendalikan diri, cara berubah, cara mengontrol diri, cara koreksi diri, semua kita pelajarin nih di sini. Gitu. So, percayalah kalau memang takdirnya kalian bersatu, bakalan bersatu. Sejauh apapun kalian terpisah, tetap aja nanti bakalan disatuin dalam kondisi yang sudah terlahir baru. Menjadi lebih baik, sudah sama-sama memperbaiki diri. Itu aja lah ya. Aku rasa ini aja file 3, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.